yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Diberkatilah kita yang selalu berharap, berserah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Rem Ministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pandemi COVID-19 telah menjadikan kita mengalami suatu krisis yang begitu luar biasa, yang sangat berdampak pada perekonomian, kesehatan, keluarga, dan kerohanian. Tentu kita bisa menghadapi karena pertolongan atau kuasa Tuhan yang selalu bersama dan tidak meninggalkan kita anak-anaknya. Secara khusus krisis kerohanian terkait dengan pengajaran atau doktrin Kristen ditampilkan dalam Injil Yohanes yang dibuktikan melalui adanya ajaran sesat atau bidat dari Kerintus. Kerintus ini diperkirakan hidup pada tahun 100 Masehi. Beliau mengajarkan bahwa Kristus datang ke atas Yesus pada saat pembaptisannya dan meninggalkan Yesus sesaat sebelum penyalipannya. Pada dasarnya, Kerintus mengajarkan bahwa pribadi Kristus dan Yesus adalah oknum yang berbeda. Kerintus juga mengajarkan bahwa Yesus dilahirkan secara alamiah, tanpa kelahiran dari seorang perawan. Kerintus dididik di Efesus dalam menangani segala permasalahan hikmat orang-orang Mesir. Jadi Kerintus memiliki pandangan yang mencampurkan teologi Kristen dan pagan atau penyembahan berhala. Yohanes sebagai rasul yang sudah lanjut usianya di Efesus diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil yang rohani, untuk menyangkal penyimpangan ajaran Kerintus yang tentu tidak berkenan kepada Allah. Caranya adalah menampilkan bahwa Yesus adalah Kristus. Artinya Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, yang dilahirkan dari seorang perawan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang diurapi, Mesias, anak Allah yang harus dipercayai atau diterima secara pribadi sebagai Tuhan atau juru selamat, agar setiap orang memperoleh hidup yang kekal dan bukan mempercayai ajaran Kerintus yang menolak keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tema utama firman Tuhan, the power of God in crisis. Tema the power of God in crisis secara keseluruhan diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang disampaikan dalam 6 seri khotbah. The Power of God in Crisis seri pertama. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 bagian A. Pada mulanya adalah firman. The Power of God in Christ di seri pertama ini menekankan bahwa kuasa Allah dinyatakan melalui keberadaan Allah yang kekal. Itu diwakili begitu jelas dalam pernyataan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Yohanes mengawali tulisan Injilnya yang ditulis oleh beliau dalam ilham Roh Kudus dengan menyebutkan Yesus adalah firman itu, Hologos. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana dinyatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali
dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sebagaimana ucapan seseorang menunjukkan hati dan pikirannya, demikian pula Kristus sebagai firman itu atau hologos menyatakan hati dan pikiran Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 14 ayat 9 menjelaskan bahwa Yesus Kristus menegaskan kepada Filipus bahwa dirinya dengan Bapa setara. Dengan klausa, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di mana pikiran dan hati Bapa terlihat melalui firman itu, yaitu hologos dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes memberikan kepada kita 3 ciri Kristus selaku firman atau hologos. Pertama, hubungan firman dengan Bapa. Kristus sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya, sebelum ada sesuatu yang diciptakan, Kristus sudah ada. Yesus sebagai pribadi ilahi sudah ada sejak kekekalan. Pribadi Yesus berbeda dari Bapa, namun ada dalam persekutuan abadi dengan Allah Bapa. Kristus ilahi adanya. Dikatakan firman itu adalah Allah, karena Kristus bersifat dan berhakikat sama dengan Bapa, sebagaimana dijelaskan dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam Dia, dalam Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, yaitu Bapa. Hal kedua yang perlu kita ketahui tentang ciri Yesus Kristus selaku firman adalah hubungan firman dengan dunia. Melalui Kristus, Allah Bapa menciptakan dan memelihara dunia atau alam semesta ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang ketiga, hubungan firman dengan umat manusia. Jadi ada 3 ciri Yesus Kristus selaku firman atau hologos. Pertama, hubungan firman dengan Bapa. Kedua, hubungan firman dengan dunia. Yang ketiga, hubungan firman dengan umat manusia.
Dijelaskan firman itu telah menjadi manusia, sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yesus, Allah menjadikan manusia, artinya, maksud saya di dalam Yesus Allah menjadi manusia, artinya memiliki sifat manusia, namun tanpa dosa. Jadi Kristus meninggalkan sorga dan memasuki keadaan manusia melalui kelahiran yang alamiah. Pernyataan pada mulanya diambil dari istilah NRK, diterjemahkan in a beginning, mula-mulanya. Maknanya sama sekali tidak menunjuk waktu tertentu, sebab tidak ada definite artikel dalam istilah NRK. Istilah NRK hanya didampingi istilah N yang merupakan preposisi atau kata depan. Sehingga istilah NRK dapat diartikan mula-mulanya, tidak menunjuk pada waktu tertentu atau definite, sehingga dapat dimaknai bersifat kekal. Istilah NRK diikuti enhologos. Istilah ho adalah definite artikel atau artikel tertentu, artinya the dalam bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan kepada logos. Jadi tulisan NRK enhologos dalam Yohanes 1 ayat 1 dapat diartikan mula-mulanya yang bersifat kekal firman itu. Firman itu yang terungkap dalam istilah hologos, didahului istilah N, artinya I was atau aku. Karena NRK diikuti enhologos, maka sebaiknya diterjemahkan mula-mulanya bersifat kekal firman itu adalah aku, yaitu Allah. Walaupun lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan pada mulanya adalah firman, sebaiknya diterjemahkan mula-mulanya yang bersifat kekal itu, mula-mulanya yang bersifat kekal, aku, firman itu. Saya ulangi. Sebaiknya diterjemahkan mula-mulanya yang bersifat kekal, aku, firman itu. Apapun material di bumi ini dirusak oleh ngengat dan karat. Tidak ada yang tidak lekang oleh panas, dan tidak ada yang tidak lapuk oleh hujan. Artinya tidak ada yang kekal. Semuanya sementara seperti uap. Prestasi, gelar, posisi, kehormatan, bahkan kekayaan yang luar biasa yang diraih setiap orang akan selesai di bumi, karena semuanya bersifat sementara. Namun firman atau aku, yaitu Allah, kekal adanya. Dalam 3 Injil, yakni Matius pasal 24 ayat 34, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33 disebutkan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Allah kita disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23. Adalah pribadi yang kekal, tidak berubah atau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah yang kekal menyertai kita umatnya, khususnya di tengah-tengah kesusahan atau kesulitan. Terutama di situasi sekarang, di new normal ini, hingga pandemi COVID-19 ini selesai. Bahkan setelah itu,
Teruslah berharap pada pertolongan atau kuasa Allah yang tidak pernah berubah dan selalu ada untuk menghentikan setiap krisis atau kesulitan yang kita hadapi. Tetap lakukan hal-hal simpel di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, seperti rajin mencuci tangan, mengenakan masker, hindari bersentuhan dengan sesama, jangan sentuh area wajah, menjaga etika bersin dan batuk, menghindari berbagai hal yang bisa berbagi barang pribadi, membersihkan perabot rumah, physical distancing, selalu mencuci bahan makanan, dan meningkatkan imunitas tubuh. Penyertaan Allah atau Sang Immanuel akan selalu bersama keluarga dalam pekerjaan pelayanan dan setiap pribadi bagi kita, anak-anaknya. Ingat, Immanuel yang kekal tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun dalam situasi seperti apapun. Immanuel atau Yesus yang kekal memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan segala jenis penyakit dan mengusir setan karena kepentingan Injil, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yahweh atau Tuhan yang kekal menjauhkan kita dari segala penyakit termasuk COVID-19 bila bertindak bijaksana dan penuh kasih terhadap sesama. Ulangan 7 ayat 15 berkata, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir ini akan ditimpakannya kepadamu. Sebab Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Kuasa Tuhan Yesus Kristus menanggalkan atau menyembuhkan segala penyakit, seperti juga yang tertulis dalam Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Berharaplah bahwa Tuhan akan melindungi kita dari wabah COVID-19, bahkan berkeyakinan dengan tidak mencobai Tuhan bahwa saudara-saudara yang terkena COVID-19 akan sembuh. Karena Tuhan adalah sumber kesembuhan fisik. Peristiwa-peristiwa yang sulit atau krisis ini memperteguh iman kita sebagai orang percaya bahwa keselamatan kita di dunia dan di akhirat telah dijamin oleh Yesus Kristus. Ingat, kuasa Allah unggul melebihi kuasa apapun, atau tidak dapat dibandingkan, disamakan dengan apapun. Dibuktikan dengan kuasa Allah dinyatakan melalui keberadaan Allah yang kekal. Allah yang kekal selalu menyertai kita umatnya dengan kasih dan kuasanya yang tidak terbatas. Tuhan memberkati.